Joko Berit yang bergelar Raden Mas Ngabei Sawunggaling Kulmo Sestro Nagoro. Adipati Surabaya yang berkuasa pada tahun 1718 sampai tahun 1726 Masehi. Sawunggaling adalah seorang adipati yang jujur, gagah, dan berani. Sawunggaling merupakan putra dari Dewi Sangkran dan Adipati Jayengrono penguasa Surabaya. Tidak seperti ayahnya, Adipati Jayengrana yang berhasil diracuni dan saat tak berdaya dihabisi beramai-ramai oleh kaki tangan kompeni Belanda. Adipati Sawunggaling lebih sulit dikalahkan dan sulit dibunuh. Sejak berangkat dan tiba di Keraton Kartasura, Sawunggaling sang Adipati Surabaya tersebut sudah menyiapkan kewaspadaan tinggi. Sawunggaling tahu ayahnya terbunuh karena dicurangi, dicepoki anggur bercampur racun arsenik. Sebelum meregang nyawon, Sawungsari kakak tiri Sawunggaling lain ibu yang turut menjadi korban dalam tragedi tersebut menceritakan semuanya. Dalam keadaan setengah sekarat, Jayengrana dikeroyok. Tubuhnya dihujami berbagai senjata tajam hingga tewas. Peristiwa berdarah itu berlangsung pada bulan Juli tahun 1718 Masehi. Maka, saat Sawunggaling menerima gelas loki berisi anggur dari Van Hogendorf, petinggi VOC untuk wilayah Jawa bagian timur, Sawunggaling tidak buru-buru meneguknya. Cerita itu kembali melintasi benaknya. Di tangannya, sloki berisi anggur itu hanya ia goyang-goyang. Orang-orang yang berada di dalam Keraton Kartasura, semua sloki minuman keras diangkat tinggi-tinggi, sekaligus berseru hidup Adipati Sawunggaling. Semoga sukses dan panjang umur. Saat itu bulan Januari tahun 1719 Masehi. Pesta yang digelar di Keraton Kartasura hanyalah akal-akalan licik kompeni Belanda untuk menjebak Sawunggaling. Melalui Paku Buwono I, Van Hogendorf meminta Raja Kartasura tersebut mengundang Sawunggaling untuk datang. Setelah Cakraningrat III, penguasa Madura yang dianggap pemberontak, berhasil ditaklukkan. Kompeni Belanda berkepentingan juga untuk menghabisi Sawunggaling dengan mengulangi cara licik seperti yang telah mereka lakukan pada ayah Sawunggaling, Adipati Jayengrana. Dendam Van Hogendorf sulit padam. Sejak masa Adipati Jayengrana, penguasa Kadipaten Surabaya yang juga ayah Sawunggaling tersebut diketahui diam-diam bersimpati dan membantu Untung Surapati. Perintah kompeni melalui Paku Buwono I membasmi pemberontakan Untung Surapati beserta keturunannya tidak pernah serius dilakukan. Sikap membangkang itu dilanjutkan Adipati Sawunggaling, putra bungsu Jayengrana. Kemarahan Hogendorf semakin berlipat setelah tahu benteng Providensium atau benteng miring juga dikuasai Sawunggaling. Sawunggaling lahir dari rahim Rara Blengon, seorang perempuan, anak kepala desa Lidah Wetan yang bernama Wangsadrana. Setelah dinikahi Jayengrana Adipati Surabaya, Rara Blengoh menyandang gelar Raden Ayu Sangkra. Sejak lahir Sawunggaling dikenal bernama Jaka Berek. Jaka Berek tumbuh bersama ibu dan kakeknya di desa Lidah Wetan dengan status sang ayah sebagai penguasa Kadipaten Surabaya yang dirahasiakan. Sejak kecil, Jaka Berek yang banyak belajar ilmu kanuraga dan dianggap memiliki kelebihan, gemar menyabung ayam dan tak pernah kalah. Jaka Berek mempunyai seekor ayam jago andalan yang diberi nama Galing saat mulai tumbuh dewasa, dan akhirnya berhasil menemui ayahnya di Kadipaten Surabaya. Nama Jaka Berek diubah menjadi Sawunggaling. Sebagai putra Adipati Surabaya yang masyhur, Sawunggaling lebih bisa membawa diri dibanding 5 kakak tirinya. Nasib baik juga senantiasa berpihak kepadanya. Sawunggaling berhasil memenangkan sebuah sayembara dengan hadiah diambil menantu oleh Paku Buwono I saat Adipati Jayengrana mangkat karena dibunuh secara licik oleh kompeni Belanda. Sawunggaling juga yang ditunjuk menggantikan jabatan Adipati Surabaya, menggantikan ayahnya dan kelak disebut Adipati Jayengrana IV. Begitu juga saat di pesta yang disiapkan kompeni Belanda untuk menghabisinya. Di ruangan komplek Keraton Kartasura, Sawunggaling hadir bersama Arya Suradireja, tangan kanan sang Adipati Surabaya. Pandangannya mengitari isi ruangan.
Namun tidak terlihat satupun petinggi keraton Kartasura yang hadir. Pakubuwono I, yang sekaligus mertuanya juga tidak terlihat. Van Hogendorf beralasan bahwa raja berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Justru yang banyak terlihat adalah para petinggi kompeni, termasuk Kapitan Komisaris Peter Spelman. Kemenakan Gubernur Jenderal Belanda Cornelis Spelman tersebut ditunjuk sebagai wakil kompeni dari Batavia saat mencium sloki anggur di tangannya. Saunggaling mencium aroma ganjil yang menyengat. Saunggaling seketika meradang dan murka. Van Hogendorf dihardiknya dengan suara menggelegar, seraya memaki penuh amarah pada Van Hogendorf yang kurang ajar dan licik. Maka, Saunggaling pun balik menantang Van Hogendorf untuk meminum sloki beracun dari Van Hogendorf sendiri. Wajah Van Hogendorf mendadak pucat. Ia tidak menyangka rencana liciknya terbongkar. Sloki berisi minuman keras di tangan Saunggaling memang sudah ia campuri racun arsenik. Racun dengan kadar paling tinggi. Bahkan hanya mencicipi saja, akibatnya bisa fatal. Suasana di ruangan sontak hening. Tidak ada lagi orang bernyanyi-nyanyi. Semuanya terdiam. Hogendorf tiba-tiba lari ke dalam ruangan lain. Dan saat kembali tangannya mengacukan pistol ke arah Saunggaling. Saunggaling tidak gentar. Adipati Surabaya itu mencabut sebilah keris. Dan pada saat itulah pistol di tangan Hogendorf menyala. Timah panas melesat arah dada Saunggaling. Namun tiba-tiba sosok bayangan berkelebat melindunginya. Bayangan itu adalah Van Jansen, seorang perwira kompeni Belanda. Jansen adalah sahabat Saunggaling, karena hidupnya pernah diselamatkan Saunggaling. Jansen tewas seketika dengan peluru merobek jantungnya. Saunggaling selamat. Dengan amarah, keris di tangannya meliuk cepat menikam dada Hogendorf. Kompeni Belanda penyebab kematian Jayeng Rono ayah Saunggaling tersebut ambruk dan tewas seketika. Para prajurit kompeni masih tertegun dengan insiden yang terjadi. Sebelum semuanya tersadar sepenuhnya, Arya Suradireja langsung mengajak Saunggaling meninggalkan lokasi. Sementara, melihat dua perwiranya tewas, Kapitan Komisaris Peter Spelman murka. Dipimpin Letnan Herman de Wilde, wakil Peter Spelman, pengejaran langsung dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, 200 pasukan berkuda kompeni tergabung dalam pengejaran Saunggaling tersebut. Saunggaling dan Arya Suradireja berhasil keluar dari Kartasura. Di wilayah Sragen, mereka sengaja menerobos kawasan hutan. Di hutan itu Saunggaling sempat berkontak dengan gerombolan Gagak Mataram, yakni sekelompok bandit sosial pimpinan Gagak Lodel yang pernah berhutang nyawa dengan Saunggaling. Surabaya menjadi karang abang lautan pertempuran. Tanggal 8 Maret tahun 1723 Masehi. Pasukan kompeni masuk Surabaya melalui Sepanjang. Saat yang sama, pasukan kompeni lain yang datang dari arah Kadipaten Gresik dan Gunung Sari juga masuk Surabaya. Mereka merangsak ke arah Benteng Providensial, tempat pertahanan terakhir Saunggaling. Di dalam benteng masih ada 800 orang pejuang laskar Saunggaling yang siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang yang tidak seimbang tersebut berlangsung sengit. Pasukan kompeni berhasil merangsak masuk sekaligus menewaskan Arya Suradireja. Dengan sisa pasukan yang ada, Saunggaling terus melawan. Pistol di tangan kanannya tidak henti-henti menyala. Begitu juga dengan pedang di tangan kirinya tidak berhenti mengayun. Perlawanan Saunggaling berakhir setelah peluru menembus lehernya dan bayonet dari segala arah menikami tubuhnya. Adipati Surabaya itu pun ambruk dengan bersimbah darah dan gugur. Namun sebelum ajal menjemput, konon Adipati Saunggaling sempat melontarkan sumpah kutukan kepada kompeni Belanda bahwa saat ini dirinya memang kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Namun kelak, bila saatnya tiba, akan datang petarung-petarung layaknya ayam kete yang berbadan panjang, berkulit kuning, berasal dari arah timur laut. Maka saat itulah akan datang pembalasan untuk perbuatan kompeni. Petarung-petarung ayam kete tersebut kelak adalah tentara-tentara Jepang.